Mutar, masih mutar? Ya, mulai. Oke. Assalamualaikum Bu Mareta. Waalaikumsalam Bu Lia. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Lia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi ini ada sedikit yang mengganjal dalam hati, Bu. Oh ya, ada yang mengganjal ya? Oh, nggak masalah. Jadi, kita mempunyai tujuan yang akan kita bahas. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang mengganjal Bu Lia? Iya, Bu. Ini saya mau curhat ya, Bu. Masalah di sekolah saya, Bu. Ya, boleh Bu. Kalau boleh tahu, permasalahan apa Bu ya? Iya, ini terkait ini loh, Bu. Di kelas saya ini anak-anaknya sudah sering saya ingatkan, tapi masih sering membuang sampah sembarangan. Hmm, Misalnya membuang sampah di laci meja itu loh, Bu. Baik, berarti arah pembahasan pembicaraan kita kali ini, Bu Lia pengen membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya? Iya, betul, Bu. Ya, baik. Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu? Nah, jadi di kelas saya itu, di laci meja, anak itu banyak sampah. Mhm. Jadi anak-anak itu kayaknya malas gitu loh Bu, membuang sampah di tempatnya. Padahal di depan kelas itu juga ada tong sampah yang ada tutupnya. Nah, anak-anak itu tidak mau membuka tutupnya. Jadi mereka membuang sampah bukan ke dalam tempatnya, tapi malah di atas tutup sampah itu, Bu. Oh, gitu ya? Iya. Iya, jadi kelihatannya anak-anak ini kayaknya kurang memperhatikan kebersihan dan juga tidak menghiraukan bahaya sampah gitu, Bu. Anak-anak ini kurang perhatiannya terhadap kebersihan. Oh, kira-kira menurut Bu Lia, itu penyebabnya apa ya? Ini nampaknya anak-anak itu kurang termotivasi, Bu. Mereka itu tidak tahu bahaya-bahaya sampah, sehingga mereka itu membuang sampah itu seenaknya begitu, Bu. Lalu, apa ada penyebab yang lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak sampah? Iya, barangkali mereka juga tidak ada motivasi untuk bisa menjaga kebersihan kelas mereka. Dan belum sadar gitu kalau tindakan yang mereka lakukan itu bisa mengganggu orang lain. Oh, begitu, Bu, ya. Iya, Jadi, memang penyebabnya itu banyak, Bu, ya. Nah, terkait penyebab permasalahan yang sudah Ibu Lia sampaikan tadi, saya yakin nih, Bu Lia pasti sudah terbesit beberapa rencana-rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada nih. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada? iya Bu. Untuk mengatasi itu, rencana saya ingin nanti di pembagian saya akan putarkan video tentang bahaya sampah gitu. Sehingga biar mereka tuh sadar bahwa tindakan yang dilakukan itu ternyata sangat membahayakan. Selain dari segi kebersihan, juga tidak baik bagi kesehatan dan tindakannya itu juga mengganggu orang lain. Jadi nanti akan saya putarkan video tentang bahaya membuang sampah sembarangan, Bu. Wah, ya bagus itu Bu, dengan tampilan video visual sehingga ada tampilan gambar secara langsung contoh konkretnya. Dan insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar gitu. Lalu apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Kalau ini kan di lingkungan kelas, Bu. Nanti saya juga rencananya ini biar tidak hanya di kelas saya saja, tapi juga di kelas-kelas lain juga seperti itu. Dan takutnya nanti mereka juga akan buang sampah sembarangan di lingkungan sekolah, Bu. Misalnya di kantin. Oh gitu ya. Nah, ini rencananya saya mau usul ke kepala sekolah. Karena kan ini kebetulan sedang berdiskusi untuk menyusun tema P5. Barangkali nanti bisa ambil temanya ini, kelola bumi lestari, Bu. Jadi nanti fokusnya itu tentang penanganan sampah begitu, Bu. Iya bagus. Jadi dampaknya tidak hanya untuk di kelas Ibu saja ya, tapi juga seluruh kelas yang ada di sekolah Ibu. Sehingga dampak yang akan dirasakan adalah untuk lingkungan sekolah Ibu ya. Iya, Bu. Wah, luar biasa itu, Bu. Tapi, dalam pelaksanaannya tentu kan Ibu pasti membutuhkan nih dukungan-dukungan dari pihak lain.
Nah, kira-kira Ibu nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja, Bu, agar rencana solusi Ibu bisa terlaksana dengan baik? Iya, Bu. Yang jelas nanti saya minta dukungan dari kepala sekolah, Bu. Karena kan kepala sekolah itu yang menentukan kebijakannya. Kemudian terkait juga dengan pembelajaran P5 itu nanti saya juga akan meminta kolaborasi juga seperti koordinasi dengan teman-teman sejawat supaya tema yang saya usulkan tadi bisa terlaksana begitu, Bu. Oh, lalu apakah ada dukungan lain lagi barangkali, selain dari pihak internal sekolah, Bu? Nah, iya betul, Bu. Di dalam P5 itu kan nanti ada tahap kontekstualisasi ya. Nah, itu nanti saya juga mau usul untuk menghadirkan dari DLHK, Dinas Lingkungan Hidup gitu, Bu, untuk bisa memberikan materi. Kalau dari gurunya itu mungkin sudah biasa. Jadi kalau dari orang lain kan bisa nanti menjadi ketertarikan sendiri gitu, Bu. Luar biasa, Bu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya insya Allah bisa berdampak positif ya, Bu, untuk sekolah Ibu. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini, terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa secara kontinuitas. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Iya, Bu. Karena kebetulan saya juga ini jadi koordinator P5. Nanti yang jelas untuk tanggung jawabnya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dan saya juga sendiri nanti yang akan koordinasi juga dengan teman-teman sejawat untuk membuat tema yang sesuai dengan solusi tadi, Bu. Jadi tujuannya adalah anak-anak bisa membuang sampah di tempatnya. Kemudian bisa mengelola sampah itu, Bu. Sehingga anak-anak jadi tahu bahaya sampah seperti apa dan ternyata sampah itu bisa dikelola. Dan permasalahan ini sepertinya bisa diselesaikan gitu, Bu. Luar biasa, Ibu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan itu sepertinya, saya sangat yakin sih itu akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak baik untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan lingkungan di sekolah Ibu. Sehingga sekolah Ibu bisa menjadi sekolah yang ramah secara lingkungan gitu, Bu. Nah, Bu, kemudian setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir nih, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga nih. Bagaimana sekarang nih kondisi Ibu yang tadi katanya sewaktu saya tanyakan kabarnya ada yang mengganjal. Nah, sekarang apa ada yang mengganjal, Bu? Masih ada, Bu? Alhamdulillah, Bu, setelah tadi ngobrol dengan Ibu tadi dan Ibu sudah membimbing saya untuk menemukan solusi, ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami begitu, Bu. Saya mengucapkan terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Alhamdulillah, berarti sudah baik ya sekarang kondisi hatinya, sudah nggak berkeluh kesah lagi. Iya, Bu, alhamdulillah. Nah, sekarang, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Mungkin selain tentang hal yang tadi? Saya kira cukup, Bu. Nanti barangkali dalam pelaksanaannya saya butuh bimbingan Ibu, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi ya. Siap, Bu. Saya akan dengan senang hati dan selalu terbuka untuk Ibu Lia. Saya juga berterima kasih nih kepada Ibu Lia karena sudah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih karena sudah mau mendengarkan saya, Bu. Dari berbagai apa yang sudah Ibu sampaikan terkait ide-ide solusi yang sangat luar biasa itu, ini juga menjadi pelajaran sebenarnya bagi saya sebagai referensi yang bagus yang bisa saya terapkan juga untuk lingkungan saya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, maka saya doakan bisa terlaksana dengan baik, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih juga. Oke, Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam, Ibu Eta. Oke, lanjut Bu. Lanjut, seperti yang kecil lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kabarnya, Bu Eta? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Lia gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya, Bu? Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, apa nih yang mau disampaikan? Begini, Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya, Bu.
Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, seperti ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, ya perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi suatu perubahan. Jadi ya hanya mengandalkan metode konvensional saja, Bu. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Bu Eta ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif gitu ya, Bu? Iya, Bu, gitu. Baik medianya ataupun model pembelajaran masih ya model yang lama-lama itu saja. Oh gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ini Bu Eta dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya suatu perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke Bu, jadi yang Bu Eta harapkan ini adanya perubahan ya Bu? Iya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Eta lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin ada perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz nih Bu, kan sedang marak tuh. Nah, itu bisa digunakan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, itu saya rasa juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja, Bu. Seperti itu Bu. Dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Iya. Itu berada di level 10. Ya Bu, kira-kira di sekolah Ibu Eta sekarang ini berada di level berapa nih? Kalau diambil sampai level 10 sepertinya masih berada di level 5 nih, Bu. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini ya masih di level 5 itu, Bu. Oke, di level 5 ya. Iya, Bu. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah, Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu, ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, memang sepertinya agak sulit, mengingat, guru-guru di sekolah saya kebanyakan senior. Jadi, mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisalah untuk dilakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu, rencana atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Mungkin, bisa semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu, Bu. Oke. Untuk mentoring atau pendampingnya, kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Eta terapkan dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya mungkin? Kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang, tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Eta ini tadi udah pengen merencanakan tentang mentoring pendamping atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Eta nih saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya Bu? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, Bu. Terus waktu juga yang tidak sebentar.
Kemudian biaya juga dan juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru dengan teman sejawatnya adalah mentoring, Bu. Oke, mentoring kegiatan. Mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah, Bu? Gimana gitu ya, Bu, ya? Saya nanti mungkin juga minta bantuan teman guru yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajarannya yang sudah bervariatif, misalnya di sekolah yang ada di sekolah, Bu. Atau ada ide-ide atau apa gitu, Bu. Oke, berarti Bu Eta pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan berarti ya? Insya Allah, Bu, saya akan melakukan berkoordinasi dulu dengan untuk berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana kali ya Bu? Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Saya sudah mendapatkan beberapa gambaran, Bu. Ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah. Sudah ada gambaran nih ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, Akhirnya saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabarnya dari Bu Eta setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-ceritanya lagi. baik Bu Lia. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Eta untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik Bu. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan terus keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke Bu, segitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.